Setelah 17 tahun selalu bisa dimainin di PC kentang sekalipun, akhirnya Minecraft naikin minimum sistem requirement-nya, bre. Aduh, jadi kayak gimana nih? Apakah bakal mirip Cyberpunk? Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Yap, tanggal 21 Juli 2026 kemarin, Mojang resmi naikin minimum sistem requirement dari game Minecraft, bre. Tapi kenapa harus sekarang sih di saat harga hardware lagi gila-gilanya? Pengen tahu speknya kayak gimana? Minecraft Java Edition yang tadinya cuma butuh Windows 7, CPU Intel Core i3 Gen 3, GPU-nya cukup Intel HD 4000 dan RAM-nya cukup 2GB aja, sekarang berubah minimal Windows 10. Terus CPU-nya minimal Intel Core i3 generasi 10. Buset, naik 7 generasi nih ya. GPU-nya GTX 950 atau RX 460 dan RAM-nya 8GB kalau pakai discrete GPU atau 12GB kalau pakai onboard. Aduh, untungnya speknya masih terhitung kentang. Mohon maaf nih, masih banyak yang nggak terima kalau saya bilang Core i3 Gen 12 itu udah masuk kategori PC kentang di tahun 2026. Karena dia adalah CPU keluaran 4 tahun yang lalu kurang lebih, dan itu pun dia adalah kelas paling bawah, bre. Jadi ya mohon maaf nih, dia termasuk kentang. Kalau kamu punya yang lebih tua dari itu berarti bukan kentang tapi ubi kali ya. Kalau punya duit, upgrade-nya langsung yang kayak gini. Mini PC Asus ROG NUC 16. Jangan tertipu dengan bentuknya yang mini. Di dalamnya ada CPU up to Core Ultra 9 290HX, RAM DDR5 6400 up to 128GB, NVMe PCI Express Gen 5, dan GPU up to RTX 5080 laptop. Nggak perlu takut panas, coolernya canggih dan silent, bre. Desainnya juga gahar banget dan dibuat dengan US military grade material yang sangat durable, serta dilengkapi removable stand untuk posisi vertikal dan horizontal. Selengkapnya cek link di bawah. Cuma sepertinya nggak terlalu ngefek ke gamer yang ada saat ini. Kalau kita lihat Steam Hardware Survey bulan Juli 2026, penggunaan CPU paling banyak adalah 6 dan 8 core. Core i3 Gen 10 itu 4 core. Dia ada di peringkat ketiga dengan persentase hanya 12% aja. Untuk RAM juga cukup aman. Kapasitas RAM yang paling banyak adalah 16 dan 32GB. Terus nyaris 100% gamer Steam udah pakai GPU yang jauh lebih powerful dibandingin persyaratan minimum yang cuma GTX 950. Cuma tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada gamer Minecraft yang tadinya pakai PC Ubi tadi masih bisa main, sekarang jadi nggak bisa. Apakah berarti waktunya upgrade atau PC-nya dibuang aja? Sabar dulu. Masih ada banyak game lain di luar Minecraft yang speknya masih tetap rendah dan gamenya masih tetap asik dimainin. Pertama, Don't Starve Together. Game ini dapat review overwhelmingly positif di Steam dengan sistem requirement yang sangat ramah kantong, termasuk harga gamenya yang juga nggak sampai 100.000 waktu nggak ada diskon. Dia bahkan bisa dimainin di Windows Vista, hanya butuh CPU 1,7 GHz, RAM 1GB dan GPU 256MB, bre. Gameplaynya survival co-op menggunakan kamera isometrik dengan tema gotik. Kamu bisa main dengan 4 atau lebih player untuk kerjasama bikin farm, mancing, lawan bos sambil saling share resources. Kamu akan berpetualang ke tempat-tempat penuh monster untuk cari loot bareng-bareng dengan player lain, di mana tiap karakter yang dijalankan nantinya akan punya skill dan perks-nya masing-masing. Di tengah dunia PC gaming digempur dengan game-game AAA dengan grafis super cakep dan spek dewa, Don't Starve Together bisa ngasih nuansa yang berbeda. Factorio, salah satu game favorit saya. Harganya lebih mahal dari Don't Starve Together, tapi reviewnya nyaris sempurna, tumpah-tumpah positifnya. Requirement-nya juga ringan banget, cuma butuh CPU quad-core, RAM 8GB dan GPU sekelas GTX 750 Ti. Misi dari gamenya adalah membangun dan memaintain pabrik, hampir mirip dengan Minecraft di mana kamu perlu mining resources, research teknologi baru untuk upgrade, bangun infrastruktur, dan tentu saja ngelawan musuh.
Kamu juga bisa main multiplayer kerjasama dengan orang untuk membangun pabrik yang lebih besar lagi. Kalau kamu suka dengan tema sandbox macam Minecraft, mungkin kamu akan menikmati Factorio. Tapi kalau ragu-ragu dan pengen nyoba duluan, tenang aja. Di Steam ada versi demonya, gratis bre. Next, Terraria, game yang sekilas terlihat seperti Minecraft versi 2 dimensi. Reviewnya luar biasa positif, harganya juga murah dengan sistem requirement yang juga sangat ringan. CPU-nya cukup 2 GHz aja, RAM-nya 2,5 GB dan GPU-nya 128 MB, bukan giga ya ini. Feel-nya benar-benar mengingatkan saya dengan Minecraft tapi 2 dimensi. Kita berpetualang, gali masuk ke dalam tanah, masuk dungeon, cari material crafting dan upgrade senjata buat ngelawan monster dan boss yang bentuknya aneh-aneh. Dia menggabungkan game action klasik dengan elemen sandbox yang bikin gamenya terasa sangat bebas. Pilihan penuh ada di tangan kita. Penggemar Minecraft kayaknya banyak banget sih yang juga menikmati Terraria. Berikutnya, game yang secara genre dan grafis bukan untuk semua orang. The Binding of Isaac Rebirth. Reviewnya super positif dengan spek yang juga super ringan. Cuma butuh CPU Core 2 Duo dan ruang penyimpanan nggak sampai 500 MB. Harga normalnya 95.000, tapi tadi saya bilang bukan untuk semua orang. Dengan grafis yang terlalu simpel dan size gamenya yang juga kecil banget, mungkin ada yang mikir mending cari game lain. Secara grafisnya, tampilan karakternya, terutama monsternya agak bikin gimana gitu ya. Feel-nya macam lihat karakter Poppy Playtime, di mana mereka dibuat kayak lucu tapi serem yang bikin agak nggak nyaman untuk beberapa orang. Cuma kalau kamu adalah penggemar roguelike game, dia layak dicoba. Menggabungkan elemen action RPG shooter dengan roguelike yang mapnya random. Begitu kamu nyemplung main game ini dan kamu merasa cocok, awas nih, bisa jadi semacam doom scroll. Tanpa sadar tahu-tahu udah 5 jam main hanya karena ada perasaan dikit lagi berhasil. Terakhir, Oxygen Not Included. Game ini belum serame yang udah saya sebutin sebelumnya, tapi tetap punya review yang sangat positif. Harga normal base gamenya juga murah, 119.000 dengan requirement yang sangat enteng. CPU dual core, RAM 8 GB dengan GPU Intel HD 4000. Dijamin PC super ubi kamu masih bisa mainin game ini. Grafisnya 2 dimensi yang mengambil tema survival, base building, dan resource management. Berkisah tentang sekelompok koloni luar angkasa yang harus membangun base untuk bertahan hidup. Salah satu tantangan utamanya tentu saja sesuai dengan judul, oksigen yang jumlahnya terbatas, termasuk banyak hal lain tentunya. Kamu harus ngumpulin resource, memanage dengan baik untuk bisa bikin shelter, sampai ngatur detailnya seperti saluran air, listrik, dan sebagainya. Seru sih ini gamenya. Dan itu tadi 5 alternatif game buat PC ubi kamu di rumah yang udah gak kuat lagi buat jalanin Minecraft. Jangan buru-buru dibuang atau di-upgrade. Masih bisa ternyata dipakai main game-game lain yang harganya gak mahal tapi masih tetap asik dimainin. Kalau kamu punya rekomendasi game lain bisa di-share aja di kolom komentar.